Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Do that one dance, baby. That one dance. Eits, pokoknya jangan di skip. Ada yang tahu kita kali ini mau buat konten apa? Nah, kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua karena ini merupakan salah satu tugas yang sangat bermanfaat. Pokoknya jangan skip, tontonin sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan tugas filsafat akan mempersembahkan Kenalan dulu yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Ramadan, kelas 1D, NIM 1204031658. Saya di sini akan mempresentasikan pengertian pospositivisme. Nama Putri Fitratul Afiyah dengan NIM 120403211604. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, NIM 12040320300. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma kritis. Nama Yulia Hasmanda, NIM 12040320282. Saya Ulfa Damayanti dengan NIM 12040320268. Di sini saya akan membahas tentang paradigma penelitian sosial dan komunikasi kritis. Pospositivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme. Pospositivisme sependapat dengan positivisme bahwa realitis itu memang nyata, ada sesuai hukum alam. Tetapi pada sisi lain, pospositivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitis apabila peneliti membuat jarak dengan realitis atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif. Untuk itu perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode sumber data-data dan lain-lain. Ada 4 pertanyaan dasar yang akan memberikan gambaran tentang posisi aliran pospositivisme dalam kancah paradigma ilmu pengetahuan, yaitu pertama, bagaimana sebenarnya posisi pospositivisme di antara paradigma-paradigma ilmu yang lain? Apakah ini merupakan bentuk lain dari positivisme yang posisinya lebih lemah? Atau karena aliran ini datang setelah pospositivisme sehingga dinamakan pospositivisme? Harus diakui bahwa aliran ini bukan suatu filsafat baru dalam bidang keilmuan, tetapi memang amat dekat dengan paradigma positivisme. Salah satu indikator yang membedakan antara keduanya bahwa pospositivisme lebih mempercayai proses verifikasi terhadap suatu temuan hasil observasi melalui objek macam metode. Dengan demikian, suatu ilmu memang betul mempunyai objektivitas apabila telah diverifikasi oleh berbagai kalangan dengan berbagai cara. Kedua, bukankah pospositivisme tergantung pada paradigma realisme yang sudah sangat tua dan usang? Dugaan ini tidak seluruhnya benar. Pandangan awal aliran positivisme atau all positivist adalah anti-realis yang menolak adanya realitas dari suatu teori real. Ketiga, banyak pospositivisme yang berpengaruh yang merupakan penganut realisme. Bukankah ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui adanya sebuah kenyataan multiple realities dan setiap masyarakat membentuk realitas mereka sendiri? Pandangan ini tidak benar-benar karena relativisme tidak sesuai dengan pengalaman sehari-hari dalam dunia ilmu. Yang pasti, pospositivisme mengakui bahwa paradigma hanyalah berfungsi sebagai lensa, bukan sebagai kacamata. Keempat, karena pandangan bahwa persepsi orang berbeda-beda, maka tidak ada sesuatu yang benar pasti. Bukankah pospositivisme menolak kriteria objektivitas? Pandangan ini sama sekali tidak bisa diterima. Objektivitas merupakan indikator kebenaran yang melandasi semua penyelidikan. Jika kita menolak prinsip ini, maka kita tidak ada yang namanya penyelidikan. Yang ingin ditekankan di sini bahwa objektivitas tidak menjamin untuk
mencapai kebenaran. Paradigma interpretif. Paradigma interpretif adalah salah satu paradigma non-positisme. Pendekatan alternatif ini berasal dari beberapa filsuf Jerman yang memfokuskan penelitian pada peran bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Cara pandang yang digunakan milik kaum nominalis yang melihat realitas sosial adalah suatu yang hanya merupakan label dan konsep yang digunakan untuk membangun realitas serta tidak ada sesuatu yang nyata. Hakikat interpretif ini menganggap individu melihat dan membangun realitas sosial secara aktif dan sabar, sehingga setiap individu pasti memiliki pemaknaan yang berbeda pada suatu peristiwa. Dengan kata lain, realitas sosial adalah hasil pembentukan dari serangkaian interaksi antar pelaku sosial dalam sebuah lingkungan. Di dalam paradigma interpretif, ilmu pengetahuan dianggap sebagai cara untuk memahami suatu peristiwa. Ada 3 prinsip dasar yang dimiliki oleh paradigma interpretif, yaitu yang pertama, individu menyikapi sesuatu peristiwa yang ada di lingkungannya berdasarkan makna yang individu tersebut buat sendiri. Yang kedua, makna terbentuk karena adanya interaksi sosial yang dijalin dengan individu lain. Yang ketiga, makna yang didapat ataupun terbentuk akan dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretif yang juga berkaitan dengan hal-hal yang dihadapinya. Berdasarkan 3 prinsip di atas, terdapat asumsi yang penting yang melatar belakangi, yaitu asumsi pertama, individu dapat melihat dirinya sendiri sebagaimana ia melihat orang lain. Dikaitkan dengan hakikat realitas, paradigma interpretif memandang realitas itu bersifat jamak dan holistik. Penelitian berinteraksi langsung dengan subjek di lapangan dalam hubungan yang mengikat. Proses penelitian berlangsung secara siklus, bertujuan untuk mengembangkan teori dan hasil akhir atau temuan bersifat open-ended. Artinya temuan penelitian masih terbuka untuk dikritik, direvisi, bahkan hingga disalahkan. Paradigma interpretatif melahirkan penelitian kualitatif yang sangat kompleks dengan jenisnya yang begitu beragam dan masing-masing dengan corak metodenya sendiri. Metode penelitian kualitatif cenderung dihubungkan dengan paradigma interpretatif. Metode ini memutuskan penyelidikan terhadap cara manusia memakai cara kehidupan sosial mereka, serta bagaimana manusia perlunya memahami realitas sosial dari berbagai sudut pandang orang-orang yang hidup di dalamnya. Paradigma kritis adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Paradigma kritis ini diinspirasikan dari teori kritis dan terkait dengan warisan Marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuannya. Teori kritis pada satu pihak merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbasis ide-ide Karl Marx dan Engels. Penelitian dalam paradigma kritis memandang realitas tidak berada dalam harmoni, tapi cenderung dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Ilmu sosial kritis tertarik dalam pengembangan relasi sosial baru, evolusi institusi sosial atau masyarakat, dan penyebab utama dari terjadinya perubahan sosial. Salah satu pendekatan kritis menjelaskan bahwa perubahan sosial dan konflik tidak selalu tampak nyata atau dapat diamati. Dunia sosial penuh dengan ilusi, mitos, dan penyimpangan. Penelitian yang menggunakan tradisi kritis merujuk pada paradigma pemikiran kritis yang dikembangkan dalam bidang keilmuan. Membahas tentang paradigma penelitian sosial dan komunikasi kritis, tentunya orang bertanya-tanya, apakah itu paradigma penelitian? Ya, jadi paradigma penelitian adalah sistem kepercayaan dasar atau pandangan dunia yang membimbing seorang peneliti. Ada yang tahu fungsi dari paradigma ini? Ya, fungsi paradigma dalam penelitian tidak hanya dalam hal memilih metode.
namun juga dalam menentukan cara-cara fundamental secara ontologi dan epistemologi. Guba dan Nicole membagi 4 kategori paradigma penelitian sosial, yakni positifisme, post-positifisme, teori kritis, dan konstruktivisme. Habermas memperkenalkan praksis komunikasi dalam penelitian sosial yang dapat mengungkapkan berbagai hal menyangkut hubungan antar manusia sebagai hubungan antar subjek sosial untuk mencapai pemahaman timbal balik. Praktek-praktek sosial, politik, dan kultural dalam masyarakat dipandang termasuk dalam praksis komunikasi. Ya, penelitian dengan orientasi praksis mengacu pada tingkah laku, tindakan, perbuatan, pelaksanaan, dan kegiatan-kegiatan manusia. Para pelaku sosial berinteraksi, melangsungkan diskursus, dan menggunakan sarana-sarana simbolis untuk saling memahami seperti bahasa, tindakan, mimik wajah, isyarat, karya kultural, dan seterusnya. Penelitian sosial berfungsi untuk menjelaskan, membenarkan, mengkritik, atau memahami makna atas realitas sosial yang ada. Tindakan-tindakan manusia yang bersifat simbolik menunjukkan dinamika yang sangat cepat dan plural. Diperlukan cara pandang yang memungkinkan untuk menjelaskan dinamika tersebut secara menyeluruh dan utuh. Dengan paradigma kritis mengungkapkan dan menganalisis realitas sosial dengan mempersoalkan ketimpangan relasi sosial yang ada. Tujuan penelitian kritis adalah untuk mengubah realitas yang selalu berada dalam relasi yang tidak seimbang dan terdominasi. Penelitian kritis dimaksudkan untuk memberikan kritik dan transformasi relasi sosial. Penelitian sosial kritis mengkaji realitas sosial untuk mengupayakan perubahan ke arah yang lebih positif. Awal mula munculnya penelitian dengan paradigma kritis adalah reaksi terhadap kelemahan perspektif objektif dalam penelitian sosial. Metode etnografi kritis merupakan salah satu metode penelitian yang dikembangkan dalam tradisi kritis penelitian sosial. Penelitian sosial yang menggunakan etnografi kritis karena beberapa hal, yakni pertama, penelitian yang menggunakan paradigma kritis. Kedua, penelitian ilmu sosial dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat mengungkap keunikan, dinamika, dan kedalaman atas realitas sosial yang diteliti. Ketiga, penelitian sosial yang tidak hanya memahami fakta-fakta, tetapi juga berusaha memahami makna-makna di balik realitas tersebut. Keempat, penelitian etnografi kritis menggunakan sudut pandang dari dalam untuk menggali dan menganalisis suatu informasi. Kelima, penelitian etnografi kritis sangat memperhatikan aspek relasi kuasa dalam melihat objek penelitiannya. Eits, tunggu dulu, belum selesai. Ada yang harus kalian lihat nih. Check it out. Pesan dari Putri yaitu jangan pernah menganggap diri kamu unggul jika kamu masih sering meminta bantuan kepada orang lain. Bersikap rendah hati dan bersabarlah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sekitarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan sedikit motivasi. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.